Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Kitab suci mengatakan bahwa mereka yang terpanggil, terpilih dan yang setia, itulah yang akan menang. Mereka yang terpanggil, kita semua adalah umat yang dipanggil Tuhan. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan mau kita setia sampai langkah yang terakhir. Katakan amin. Boleh dong colek di kiri kananmu. Harus setia. Harus setia. Puji Tuhan. Bukan cuman langkah pertama yang menentukan kita berkenan pada Tuhan. Yesus berkata, bukan cuman langkah yang pertama, tetapi langkah yang terakhir. Mari kita buka dalam Ibrani 10 ayat 36 sampai ayat 39. Kita akan melihat beberapa hal tentang tanda kemunduran rohani seseorang. Ibrani pasal 10 ayat 36 sampai 39. Yang pertama ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kita baca dengan keras ayat 38, 39, 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Saudara, tanda-tanda kemunduran rohani seseorang, Tuhan berkata bahwa kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita mulai bisa melihat ciri atau tanda-tanda kerohanian seseorang mulai luntur, mulai mundur, mulai melemah. Yang pertama, mulai kehilangan fokus. Mulai kehilangan fokus. Saudara, Raja Salomo, dia bisa berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasa, melebihi dari semua orang yang ada di dunia ini. Tetapi kemudian kerohaniannya mulai tumbuh di Alkitab, ditulis dengan jelas orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, ditulis juga dengan jelas kelebihan dan kekurangannya. Makanya kita harus belajar. Ketika dia mulai fokus, Tuhan mulai membangun posisi kerajaan yang kuat. Tuhan mulai mempercayakan Salomo adalah raja yang sangat kaya, diberkati luar biasa. Tetapi ketika dia mulai tidak fokus kepada Tuhan, dia mulai mengalami kemunduran rohani. Bapak Ibu, Salomo punya istri berapa? Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Saudaraku, ketika dia mulai tidak fokus, kerohaniannya mulai luntur. Kita lihat dengan Yudas. Waktu dia bersama-sama dengan murid-murid yang lain, iring Tuhan, dia adalah bendahara.
Waktu hatinya murni, tulus, bersih, dia melakukan pekerjaan dengan baik. Ada cerita-cerita bagaimana Tuhan mengutus murid-muridnya dan melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Tetapi ketika hatinya mulai tidak fokus, hatinya mulai tertuju kepada mamon atau kepada uang, di akhir hidupnya dia menjual Tuhan Yesus. Ketika mulai tidak fokus. Saudara, dalam kita membangun satu bangunan, dari titik nol sini, dari titik awal, kita tarik benang untuk cari sikunya ya. Di pojok ini, kalau kita melenceng 1-2 mili, pertama gak gentara sih, gak akan gentara. Tapi lama-lama dia akan melebar di ujung sana. Orang kalau nggak ngerti bangunan pikir oh lurus. Tapi coba ketika kita mulai pasang keramik, kita akan ketemukan bisa di ujung sana 1 jengkal lebarnya. Padahal cuma mili di sini. Kita bisa ketemu waktu kita pasang plafon, semuanya kan siku, kalsibor atau gypsum itu siku-siku. Tapi kok kenapa mulai melebar? Karena fokus titik awal itu nggak tepat. Bapak Ibu, ketika kita mulai kehilangan fokus dalam mengiring Tuhan, bisa melunturkan, bisa memudarkan, bisa membuat kerohanian kita mundur. Mari kita fokus, pandang kepada Yesus, tetap semangat, tetap maju. Amin. Puji Tuhan. Itu salah satu ciri ya. Ketika anak Tuhan mulai kehilangan fokus, saya harus didapati setia sampai akhir. Saya harus didapati sampai langkah yang terakhir. Tuhan berkata, sabaslah hambaku. Sabaslah artinya Tuhan bilang, marilah hai anak-anakku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan bersama dengan Bapa kita di surga. Puji Tuhan. Jangan kehilangan fokus kita. Kalau kita fokus, Bapak Ibu, di gereja ini, di gereja-gereja yang lain juga, ada banyak orang datang di gereja dengan kelebihan dan kekurangan. Selama di dunia gak ada gereja yang sempurna. Ada banyak gereja begitu dikemas, luar biasa. Sound system, lightingnya, lampu yang kedap-kedip, dengan pemimpin pujian, musik, penerima tamu, begitu luar biasa. Tapi gak ada yang sempurna. Ketika kita datang di gereja hanya untuk investigasi, wah lebihnya gini, kurangnya gini, kita mulai lihat satu orang, satu persatu, waduh kita akan lemah. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, kita akan tetap kuat. Amin. Perbedaan karakter di satu komunitas itu Tuhan izinkan untuk melatih iman kita. Mampu gak kita mengampuni? Mampu gak kita mengasihi? Mampu gak kita tetap setia? Fokus. Ada cerita suatu waktu ya mungkin saya sudah pernah cerita. Seorang anak, dia berkata kepada papanya, "Papa, saya sudah gak mau ke gereja lagi. Saya sudah gak mau ke gereja." Wah, di gereja ternyata si A begini, si B begini, si B begini, gini. Terus papanya bilang, "Oke deh, tapi Papa kasih kesempatan lagi kamu. Coba kamu keliling gereja itu, bawa air 1 gelas. Sambil jalan, keliling, jangan sampai air itu tumpah." Jadi si anak ini coba, ini ilustrasi ya, mencoba keliling, jalan-jalan di sekeliling gereja. Terus papanya bertanya, "Apa yang kau dapati di sana?" "Aku
Aku fokus kepada air itu tidak tumpah. Sama aja. Ketika engkau datang di gereja, engkau fokus, saya rindu Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Saya rindu memuliakan nama Tuhan. Kita akan tetap kuat. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saya gembala sidang dan keluarga ada kekurangan kelemahan. Kita belajar fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, kehilangan prioritas. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Orang yang kehilangan prioritas hidup biasanya mementingkan dirinya sendiri dibandingkan Tuhan atau orang lain. Orang yang demikian menjadi sangat egois. Orang-orang yang demikian, kita lihat ciri-cirinya, mau dilayani bukan melayani. Maunya didorong-dorong bukan mendorong. Padahalnya tadi ia suka mendorong dan membangun orang, tetapi sekarang malah sebaliknya. Prioritas yang tadinya hidupnya adalah menjadi terang dan garam dunia, tetapi karena kehilangan prioritas hidup ia maunya malah dilayani. Saudaraku, kehilangan prioritas. Ada hidup, ada yang Tuhan kasih bagi kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Ketika kita prioritas, Tuhan saya mengasihi engkau. Kemudian Bapak Ibu, prioritas juga keluarga. Saya rindu pelayan-pelayan Tuhan di sini, di GPDI Logos ini, kita semangat melayani. Amin. Tapi jangan lupa prioritas juga keluarga kita. Perhatikan keluarga kita. Itu nomor satu. Keluarga adalah benteng terakhir dari kekuatan gereja, di kekuatan sebuah kota, kekuatan sebuah bangsa. Kalau keluarga kita kuat, maka gereja kuat, masyarakat kuat, negara kuat. Kita melihat di keluarga-keluarga yang hancur berantakan, di situ juga kemungkinan akan membuat banyak hal yang tidak diinginkan. Makanya saudaraku, bapak-bapak, engkau boleh bekerja, semangat, tapi jangan terlalu semangat kemudian melupakan keluargamu. Istri, engkau boleh bekerja juga, bantu keluarga, bantu suamimu, sibuk. Boleh pagi, siang, malam, tapi jangan lupa prioritas. Melayani keluarga, suami dan anak-anak. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang bukan prioritas. Bukan kebutuhan hidup. Bukan yang terutama. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita bangun keluarga yang kuat. Keluarga di situ adalah sorga kecil yang Tuhan taruh ketika kita masih di bumi. Jadi kita harus perhatikan. Jangan sampai ini menjadi celah iblis. Kalau kita kompak, satu keluarga bisa kompak. Ini kesaksian aja, kemarin kami suami istri dan ada Uti, Ibu Sunarmi ya, Bapak dari Yosef. Kemarin kita ikut doa di Prigen. Seperti
Rambangan, saya selalu Rambangan bilang Prigen. Kita lihat yang pimpinan doa ini yang khotbah bulan yang lalu di sini, dia memang bawa anaknya 3, cowok-cowok semua. Anak-anak ini dari kecil sudah biasa doa puasa 3 hari 3 malam. Mereka itu begitu luar biasa cinta Tuhan. Mereka bekerja di posisi, saya ngomong-ngomong sama mereka. Mereka punya posisi-posisi yang luar biasa di perusahaan-perusahaan yang baik. Tapi mereka bisa, saudaraku, mereka mengatur jadwal supaya mereka bisa ikut doa. Ini cowok-cowok loh yang masih muda, ganteng-ganteng, semangat pelayanan. Dia kan ada satu anak yang suka rekam pas hari terakhir ini cucu ikut juga. Rekam, waduh sportif ya om cucunya ya. Waduh maaf ya om saya rekam ya om ya. Saudara, keluarga yang kuat itu sumber berkat. Kesanalah Tuhan perintahkan hal-hal yang baik. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu jangan kehilangan prioritas dalam hidup kita. Ini serius. Prioritas kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Prioritas untuk kita memperhatikan keluarga. Kalau cinta keluarga, kita akan mengasihi orang-orang yang Tuhan titipkan dalam keluarga kita. Kita akan berusaha mereka bisa bahagia. Kita berusaha membawa bukan cuma hal rohani saja, tapi secara jasmani kita belajar bertanggung jawab juga dengan semua keluarga kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang kemunduran secara rohani, kehilangan gairah atau semangat. Kehilangan gairah atau semangat. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang mulai menjauh dari Tuhan dan mengalami kemunduran rohani biasanya kehilangan gairah. Gairah dalam hal apa saja? Gairah dalam aktivitas gereja. Kalau tadinya sangat antusias dalam mengikuti banyak kegiatan gereja, sekarang menjadi ogah-ogahan. Gairah dalam memuji Tuhan, gairah dalam membaca Alkitab. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, biar kita tetap semangat. Haleluya. Jangan kehilangan gairah ibadah. Itu lama-lama kita padam. Jangan kehilangan gairah untuk memuji Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saudaraku, jangan kehilangan gairah ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan dalam pujian. Gak usah malu kita mau muji Tuhan di gereja. Daud itu seorang raja terhormat. Kadang-kadang raja jaga wibawa kan, jaim, jaga image-nya. Tapi untuk Tuhan, dia mau menari, dia bersuka cita. Dia seorang yang berkenan. Firman Tuhan berkata, salah satu ciri dia suka memuji Tuhan. Kalau dia salah dia bilang, ya Tuhan saya berdosa, saya salah. Bukan tidak pernah buat dosa, tapi dia bertobat. Tuhan saya salah, saya minta ampun. Jangan ambil rohmu daripadaku. Dia nggak bilang Tuhan jangan ambil istanaku, jangan ambil harta yang telah ku timbun. Tapi dia cuma bilang Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Kalau dia sudah memuji Tuhan, kita lihat paduan suara puji-pujian, bagaimana dia bisa memberi waktu. Mau bilang sibuk, diakah saya sama dia, kita sama dia, siapa lebih sibuk?
Dia seorang raja yang besar, tapi dia bisa memuji Tuhan satu hari sekian kali. Jangan kehilangan gairah dalam kita memuji menyembah Tuhan, beribadah. Jangan kehilangan gairah untuk kita baca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak dulu dalam kumpulan pencemooh, dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, terus yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang punya kesukaan firman Tuhan. Jangan malas, minimal satu pasal satu hari kita bisa baca Alkitab. Atau sudah dikasih renungan, jangan malas untuk Bapak Ibu baca. Ketika kita mulai malas dengan firman Tuhan, itu sudah mulai tanda-tanda kemunduran secara rohani. Kehilangan disiplin. Kehilangan disiplin. Ada saya tambah catatan ya Selin. 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jangan kehilangan disiplin. Seorang olahragawan itu dia bisa mencapai juara karena dia disiplin berlatih. Gak kenal siang, gak kenal malam, dia harus menjaga disiplin. Waktu tidur, waktu istirahat, waktu latihan. Mana kita lihat seorang olahragawan senangnya dugem atau mabuk-mabukan. Kalau ada, itu prestasinya gak lama pudar, hancur. Saya suka baca berita olahraga. Kita bisa melihat, misalnya kalau di sepak bola Cristiano Ronaldo itu yang terkenal itu. Kenapa di hampir usia 40 tahun dia masih bisa bertanding di level-level tinggi. Dia itu punya disiplin yang kuat. Dia jaga pola makan, dia disiplin istirahat, disiplin berlatih, disiplin makan. Dia hindari goreng-gorengan. Atlet-atlet Indonesia usia emasnya rata-rata cuma 20-an tahun. 28, 29 itu rata-rata sudah mulai pudar. Sudah mulai hilang namanya. Tapi kita lihat yang Eropa, mereka bisa bertahan di level yang tinggi dalam waktu yang lama karena apa? Disiplin. Saudara, untuk kita menjadi kuat dalam Tuhan, kita harus mendisiplinkan hidup kita. Daging ini maunya yang enak-enak. Mau tidur maunya langsung tidur, plek. Mau bangun setelah bangun maunya langsung jalan. Tapi kita mulai melatih disiplin. Kita belajar waktu doa-doa. Waktu bangun pagi mau doa-doa. Waktu untuk ibadah-ibadah. Waktu hari Minggu kita harus datang di rumah Tuhan. Walaupun iblis membisikkan, enak pagi ini kita pergi mancing, enak hari ini kita jalan-jalan, di sana ada hiburan yang baru, enak. Itu daging. Tapi kita belajar mendisiplinkan diri kita. Waktu ibadah kita mau belajar ibadah. Seorang pemenang itu orang yang bisa mendisiplinkan diri. Makanya ditulis seperti seorang prajurit, seperti seorang petani, seperti seorang olahragawan. Prajurit apa yang kita bisa dapatkan? Punya mental seperti prajurit, disiplin seperti olahragawan, ketekunan dari seorang petani, di mana dia belajar menanam sampai dia menuai. Tapi kita belajar disiplin. Puji Tuhan.
Yang kelima, kehilangan komitmen. Ciri-ciri orang mulai mundur kerohaniannya, kehilangan komitmen. Roma 8 ayat 35, ada Ibrani 10 ayat 25, kita baca. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tolong 36 37 bisa diklik terus. Roma 8:36. Oke. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan kehilangan komitmen kita. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, aniayakah, kelaparankah? Itu di ayat 36 kayak kita bisa lihat. Atau sebelum-sebelumnya itu ya. Apa yang bisa? Tapi kita fokus, jangan kehilangan komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bapak Ibu, sekali kita mengiring Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Makanya lagu hari ini kita sering dengar, sekali Yesus, selamanya Yesus. Puji Tuhan. Yang terakhir, kehilangan emosi. Waktu memuji Tuhan kita hambar aja. Ini Hosea 6 ayat 1-3, saya tidak perlu baca. Memuji Tuhan tanpa ekspresi. Saudara, ada beberapa poin tidak lagi tersentuh oleh firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara lewat hambanya. Sadarlah, bertobatlah, kembalilah. Tapi kita mulai mengeraskan hati. Saudaraku, ketika kita mulai kebal firman Tuhan datang, itu sudah mulai tanda-tanda kita kehilangan emosi untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Tapi saya percaya jemaat GPD Logos, kita mau maju. Amin. Kita mau maju di dalam Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali melangkah dalam Tuhan, kita harus bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengundang para pelayan perjamuan Tuhan maju ke depan untuk kita persiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus.